Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 95. Jika bukan karena manik hidup dan mati, Luo Xiu mungkin tidak dapat mencapai apapun dalam hidupnya dan tidak akan berhubungan dengan berbagai dendam di antara para kultivator seni bela diri. Mungkin dia akan memiliki anak di desa kecil di kota batu. Namun, ada terlalu banyak kemungkinan di dunia ini. Dengan munculnya manik hidup dan mati, Luo Xiu tidak memiliki pilihan tentang hidupnya. Dia telah memilih jalan untuk menjadi seorang kultivator seni bela diri dan ditakdirkan untuk membunuh orang. Selain itu, dia hanya bisa memilih antara membuat kemajuan besar dengan membunuh atau diinjak-injak kepalanya dan dihancurkan oleh orang lain. Dulu, Lu Liang, yang merupakan Grandmaster bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan bawaan, menjadi alasan bagi Luo Xiu untuk berkultivasi mati-matian. Kini, Luo Xiu dapat membunuh mereka yang berada di level ke-9 tingkatan bawaan dengan mudah. Bahkan Hon Yi, yang merupakan seorang raja bela diri, dibunuh olehnya dengan hadiah 10 pedang perang level rendah peringkat bumi. Akan tetapi, Luo Xiu tidak pernah merasa lemah dan rendah diri seperti hari ini. Tidak semua musuh bisa dibunuh melalui pembunuhan berhadiah yang ditawarkan oleh serikat berburu. Raja bela diri yang kuat seperti Wei Long dan Qian Ji jauh lebih kuat daripada Hon Yi, dan Luo Xiu tidak mampu membayar harga atas pembunuhan berhadiah itu. Di pinggiran pegunungan Guntur, pertarungan antara raja-raja bela diri bagaikan badai dahsyat dan menyebar dengan cepat. Setelah menelan dan memurnikan ke-17 manik darah tingkatan pemurnian ilahi, tubuh Luo Xiu akhirnya mencapai batas tubuh perang tingkat lanjut. Dia hampir mencapai tubuh perang tingkat atas. Jika dia bisa mencapai level ini, dia akan mampu melawan orang suci bela diri pada tahap lanjutan tingkatan pemurnian ilahi hanya dengan kekuatan fisiknya. Sekarang Luo Xiu telah mencapai level ke-6 tingkatan bawaan, dan dengan tubuh perang tingkat lanjutnya, dia bisa bertarung melawan mereka yang berada di tahap awal tingkatan pemurnian ilahi. Jika Luo Xiu meminum pil penambah energi, dia bisa melindungi dirinya sendiri dengan keterampilan transformasi misterius dan segel dunia hidup dan mati, bahkan jika dia menghadapi musuh di level ke-4 tingkatan pemurnian ilahi. Bagi seorang Grandmaster bela diri di level ke-6 tingkatan bawaan, kekuatan seperti itu luar biasa. Meski demikian, Luo Xiu masih merasa itu jauh dari cukup. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Luo Xiu tidak meninggalkan pegunungan Guntur. Sebaliknya, dia langsung menuju ke tengah hutan, yaitu Kuil Guntur. Di sekitar Kuil Guntur, sejumlah besar kultivator seni bela diri akan berkumpul di sana setiap hari. Mereka semua berada di atas tingkatan bawaan, dan dengan bantuan kesadaran belati yang menyebar di sini, mereka akan berlatih seni bela diri. Begitu Luo Xiu melangkah ke tempat ini, kesadaran belati yang tajam menerkamnya. Jika dia tidak bisa menahan tekanan dari kesadaran belati tersebut, kemauannya akan hancur dan dia akan mati di tempat. Setiap kultivator seni bela diri yang bisa mencapai tingkatan bawaan memiliki kemauan yang kuat. Dengan tekanan kesadaran belati, dia bisa menembus batasnya dan menguasai tingkatan yang lebih tinggi melalui kesadaran belati. Tempat ini merupakan tempat bagi para kultivator seni bela diri untuk belajar seni bela diri, tetapi juga penuh dengan bahaya. Jika seseorang terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan memaksa untuk masuk jauh ke dalamnya, kesadaran belati yang ganas dan mengerikan akan mencabiknya hingga berkeping-keping. Secara umum, Grandmaster bela diri bawaan hanya bisa berhenti di bagian terluar. Hanya orang suci bela diri yang bisa pergi ke kaki gunung, dan raja bela diri bisa menguasai kesadaran belati di lereng gunung. Adapun Kuil Guntur di puncak gunung, dikatakan bahwa hanya penguasa bela diri dan beberapa raja bela diri yang kuat yang bisa memasukinya. Luo Xiu tidak berlama-lama di luar, melainkan berjalan langsung ke kaki gunung tempat Kuil Guntur berada. Melihat tindakan Luo Xiu, sejumlah kultivator seni bela diri yang mempelajari kesadaran belati di luar tampak kaget. Beberapa dari mereka tampak jijik, beberapa tampak menghina, dan beberapa lainnya tampak antusias untuk menyaksikan penderitaan yang akan dialami Luo Xiu. Berhenti, kamu tidak diizinkan masuk ke sini untuk mengganggu penguasaan tuanku tentang kesadaran belati. Tiba-tiba, sekitar 7 kultivator seni bela diri berdiri di depan Luo Xiu, dan salah satu dari mereka berseru dingin kepadanya yang sedang berjalan ke arah mereka. Mereka semua adalah Grandmaster bela diri bawaan. Di belakang mereka, ada seorang pria muda berbaju biru yang sedang duduk bersila, dengan kilat biru samar di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa dia sedang berlatih energi vital alam Guntur. Di Kabupaten Laut Gemuruh, hanya gerbang Guntur yang melakukan kultivasi energi vital alam Guntur.
Memikirkan hal ini, Luo Xiu menyipitkan matanya dan teringat dengan adegan di mana pemimpin gerbang guntur, Wei Long, melukai Yu Yu tadi malam. Kemudian, tatapan membunuh yang ganas melintas di matanya. Kultivator seni bela diri lainnya mungkin akan membuat jalan memutar untuk menghindari menyinggung orang-orang dari gerbang guntur. Namun, Luo Xiu mengabaikan ancaman mereka dan terus berjalan maju. Berani sekali kamu. Di depan Luo Xiu, seorang Grandmaster bela diri di level ke-7 tingkatan bawaan mengeluarkan pedangnya dengan ekspresi tegas dan berkata, "Jika kamu terus bergerak maju, jangan salahkan kami karena menyerangmu terlebih dahulu." Jika Luo Xiu adalah orang suci bela diri, mereka tidak akan berani menghentikannya. Namun, Luo Xiu hanyalah seorang Grandmaster bela diri di level ke-6 tingkatan bawaan, sehingga mereka tidak takut Luo Xiu akan membuat keributan. Enyahlah, dalam sekejap, sosok Luo Xiu berubah menjadi 9 bayangan dan muncul di depan Grandmaster bela diri level ke-7 tingkatan bawaan yang sedang berbicara dengannya. Kemudian, Luo Xiu menunjuk pria itu dengan satu jari. Grandmaster bela diri level ke-7 tingkatan bawaan itu tampak kaget. Ekspresinya berubah drastis setelah melihat serangan jari Luo Xiu yang tampak biasa, tetapi membuatnya merasa tidak mampu melawan Luo Xiu. Namun, dia segera meraung dan melambaikan pedangnya, lalu memotong ke arah jari Luo Xiu. Ekspresi wajah Luo Xiu terlihat dingin ketika Grandmaster bela diri bawaan dan teman-temannya menyeringai. Jika Luo Xiu tidak menarik kembali jarinya akan terpotong oleh pedang lawan. Prang! Hal yang mengejutkan mereka adalah ketika jari Luo Xiu bertemu dengan pedang tersebut, tidak ada darah yang terciprat. Sebaliknya, ada suara logam yang bertabrakan dengan pedang, serta percikan api yang memercik ke segala arah. Seiring terdengarnya bunyi klik, pedang tingkat manusia menengah retak sedikit demi sedikit. Sementara itu, Grandmaster bela diri di level ke-7 tingkatan bawaan memuntahkan darah dan tampak ketakutan. Semua terjadi begitu cepat, sejumlah kultivator seni bela diri yang melihatnya juga terkejut. Orang ini adalah seorang kultivator seni bela diri pemurnian tubuh yang memiliki tubuh perang tingkat lanjut. Hanya seorang kultivator seni bela diri dengan tubuh perang tingkat lanjut yang bisa menghancurkan pedang tingkat manusia menengah dengan satu jari. Dengan tubuh perang tingkat lanjut, seseorang mampu mengalahkan orang suci bela diri di tingkatan ilahi hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Mengandalkan identitas sebagai murid gerbang guntur, para Grandmaster bela diri ini sangat arogan dan selalu menghentikan kultivator seni bela diri lain yang lewat di sini. Namun, seseorang yang tidak takut dengan kekuatan gerbang guntur memberi mereka pelajaran tanpa ampun hari ini. Di pinggiran kuil guntur, sejumlah Grandmaster bela diri bawaan menatap Luo Xiu. Selain itu, suasana terasa sangat tegang. "Beraninya kamu menyakiti murid-murid kami? Apa kamu sedang cari mati?" Beberapa Grandmaster bela diri bawaan berseru dengan galak kepada Luo Xiu dengan mata terbuka lebar. Lalu kenapa? Luo Xiu melirik mereka dengan tatapan dingin dan melanjutkan, "Aku hanya ingin melakukannya." Mendengar ucapan itu, pemuda berbaju biru yang berada tidak jauh dari sana, membuka matanya dan mengerutkan alis, lalu memerintahkan, "Dia telah menggangguku menguasai kesadaran belati." "Bunuh dia." Pemuda berbaju biru itu tampak sombong. Dia ingin membunuh seseorang hanya karena merasa terganggu. Begitu dia memberi perintah, beberapa Grandmaster bela diri bawaan segera mengungkapkan niat membunuh mereka. Kemudian, mereka menghunus pedang dan mengepung Luo Xiu. Saat ini, tidak ada yang peduli tentang keadilan. Apa yang baru saja dilakukan Luo Xiu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama untuk membunuhnya. Namun, seringai muncul di sudut mulut Luo Xiu. Dia memandang rendah orang-orang ini karena mereka hanyalah segerombolan orang, dan tidak pantas baginya untuk menggunakan pedangnya. Kemampuan gerakan 10 bayangan. Luo Xiu menggunakan keterampilan gerakannya. Seperti kilatan cahaya, 9 bayangannya sulit dibedakan. Bruk, dalam sekejap mata, Luo Xiu menendang dada seorang Grandmaster bela diri bawaan. Selain itu, api maut kegelapan menghancurkan vena kehidupan pria itu, serta membuat kulit dan daging di dadanya meledak hingga menyemburkan darah. Setelah itu, dengan lambaian tangan Luo Xiu, energi pedang cahaya gelap menyapu di udara dan menyebabkan beberapa Grandmaster bela diri bawaan memuntahkan darah dan terhempas jauh. Luo Xiu mengalahkan para Grandmaster bela diri yang berada di level ke-7 tingkatan bawaan ini dengan mudah sendirian. Ketika pemuda berbaju biru melihat adegan tersebut, tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Melihat anak buahnya yang tergeletak di tanah, pemuda berbaju biru itu masih duduk bersila dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu meremehkan gerbang guntur hanya karena kamu kuat?" "Lalu kenapa?" Luo Xiu memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Merasakan penghinaan dalam ucapan Luo Xiu, pemuda berbaju biru terlihat marah. Dia berkata, "Tahukah kamu bahwa margaku adalah Lewi? Orang-orang yang bermarga Lewi adalah keturunan langsung dari gerbang guntur. Selain itu, semua pemimpin sekte bermarga Lewi. Di Kabupaten Laut Gemuruh, tidak ada yang berani menyinggung murid-murid keluarga Lewi, karena keluarga Lewi adalah pengendali gerbang guntur."
Ketika pemuda berbaju biru mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Lewi, sejumlah Grandmaster bela diri bawaan di luar menunjukkan ketakutan. Dapat dilihat bahwa keluarga Lewi memiliki prestise yang dalam di Kabupaten Laut Gemuruh. Tepat ketika pemuda bermarga Lewi itu berpikir bahwa Luo Xiu akan takut setelah mengetahui tentang hal ini, Luo Xiu tiba-tiba tertawa. Anggota keluarga Lewi, bagus. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu untuk mengambil bunga atas utang kalian. Luo Xiu tidak menyembunyikan niat membunuhnya dan berjalan ke arah pemuda berbaju biru itu. Saat ini, ekspresi wajah pemuda berbaju biru itu akhirnya berubah. Dia berpikir, siapa pemuda berjubah hitam ini? Beraninya dia mengabaikan keluarga Lewi dan ingin membunuhku? Dalam sekejap mata, Luo Xiu tiba di hadapan pemuda berbaju biru itu dan menamparkan kepalanya tanpa ampun. Matilah. Kemudian, sebuah pedang muncul di tangan pemuda itu dan menyebabkan angin kencang. Selain itu, kilat samar menyambar dan mengenai telapak tangan Luo Xiu. Prang, bunyi dentang yang jernih terdengar ketika telapak tangan dan pedang saling bertemu. Kekuatan dahsyat disalurkan dari pedang dan menyebabkan pemuda berbaju biru terhuyung mundur beberapa langkah. Tidak hanya itu, telapak tangannya retak dan darah menyembur dari tubuhnya. Pedang di tangan pemuda itu adalah tingkat manusia tinggi dan belum dihancurkan oleh telapak tangan Luo Xiu. Hanya ada tanda putih yang tersisa di telapak tangan Luo Xiu. Kemudian, Luo Xiu mengejar pemuda itu dan menggunakan jarinya sebagai pedang untuk membentuk api maut kegelapan. Pada saat yang sama, pemuda berbaju biru mengangkat pedangnya untuk menangkal jari Luo Xiu. Lalu, kekuatan besar lainnya menerpa serta membuat pedang itu terbang menjauh dari tangan pemuda dan telapak tangannya berlumuran darah. Pemuda itu tercengang. Dia segera mundur, tetapi jari pedang Luo Xiu mengikutinya seperti bayangan dan membuatnya tidak bisa mengelak. Siapa kamu? Kenapa kamu membunuhku? Dendam apa yang aku miliki denganmu? Pemuda itu meraung. Namun, Luo Xiu tidak menjawabnya. Tatapan matanya penuh dengan niat membunuh. Pemuda berbaju biru melihat sekeliling dan berseru, ayahku adalah pelindung gerbang guntur. Jika ada yang bisa membunuh orang ini dan menyelamatkanku, aku akan memberikan hadiah besar. Pemuda itu sadar bahwa dia bukan tandingan Luo Xiu, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dengan mengandalkan identitasnya. Hentikan. Mendengar tawaran yang dijanjikan oleh Lewi Muyan, seseorang maju dan mengungkapkan basis kultivasinya sebagai Grandmaster bela diri tertinggi. Di bawah tingkatan pemurnian ilahi, Grandmaster bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan bawaan tidak terkalahkan. Namun, Luo Xiu tidak peduli tentang itu. Jari pedangnya mengeluarkan energi pedang yang dibentuk oleh api maut kegelapan. Diiringi dengan bunyi kepulan, energi tersebut menembus bagian tengah alis Muyan. Kemudian, lubang darah seukuran jari muncul di antara alis Muyan. Dia membeku tiba-tiba, lalu terjatuh ke tanah. Grandmaster bela diri tertinggi level ke-9 tingkatan bawaan langsung bergegas. Dia adalah pria paruh baya dengan janggut di wajahnya. Wajahnya terlihat suram saat menyaksikan kematian Muyan. Ketika Luo Xiu meliriknya dengan dingin, Grandmaster bela diri tertinggi itu mendengus dan berkata, Tuan, kamu telah membunuh seorang anggota keluarga Lewi. Apakah kamu bersedia memberitahu kami namamu? Menurut pria paruh baya ini, orang yang berani membunuh anggota keluarga Lewi ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Enyahlah, Luo Xiu berseru dengan dingin. Niat membunuhnya melonjak dengan warna darah yang tampak tragis. Grandmaster bela diri tertinggi kaget melihat niat membunuh Luo Xiu, dan ekspresinya berubah drastis. Dilihat dari niat membunuh yang mengerikan itu, Grandmaster bela diri tertinggi berasumsi bahwa orang ini pasti telah membunuh banyak kultivator seni bela diri bawaan dan binatang iblis. Sebab, semakin banyak ahli bela diri yang dibunuh semakin mengerikan niat membunuh orang itu. Luo Xiu tidak membunuh banyak orang, tetapi di alam rahasia iblis, dia telah membunuh hampir 1000 binatang iblis bawaan. Baru kemudian, dia membentuk aura darah seperti itu. Sura, sang pembunuh, tatapan dingin Luo Xiu menyapu sekelilingnya. Lalu dia berkata dengan dingin, beritahu keluarga Lewi bahwa suatu hari nanti, aku akan mendobrak gerbang guntur dan mengambil kepala Wei Long. Apa? Para kultivator seni bela diri di tempat merasa konyol ketika mendengar remaja itu mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Bocah ini terlalu sombong. Pemimpin gerbang guntur adalah raja bela diri paling kuat di Kabupaten Laut Gemuruh. Beraninya pemuda ini bersikap sembrono dan mengucapkan kata-kata gila seperti itu?